Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Ini kita ngebahas zodiak Aquarius 1 sampai 15 September 2021. Seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua ya. Dan itu tangan kanan, biayanya sekitar 100.000. Dan bagi yang mau personal reading juga silahkan, yang mau konsultasi, dan kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Seperti itu ya. Kehidupan zodiak Aquarius 1 sampai 15 September 2021. Sepertinya kalian harus banyak memilah dan memilih, menimbang-nimbang mana yang terbaik, mana yang tidak, mana orang yang tulus, mana yang tidak, langkah yang lebih baik yang mana, atau pekerjaan yang lebih baik itu yang mana. Dan di sini juga kalian diharapkan untuk istilahnya bukan cuma sekadar istilahnya memperdulikan keuangan atau karir pekerjaan, tetapi di sini kalian juga harus ingat bahwa ada keluarga yang menunggu kalian, yang sama membutuhkan kasih sayang dan perhatian kalian. Bagi kalian yang memang lagi super sibuk ya, seperti itu. Jadi dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan dengan orang-orang yang baik, dekatkan dengan orang-orang yang memang spiritualnya bagus dan bisa mengerti dan bisa mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik, yang akan membawa arahan baik tentunya kepada istilahnya secara spiritual, dekat dengan Tuhan, dan juga kelancaran secara usaha ataupun pekerjaan. Dan di sini sepertinya keadilan akan jadi milik kalian. Tuhan seperti memberikan keadilan atas apa yang pernah kalian rasakan. Mungkin di sini kemarin-kemarin ada kebangkrutan, ada kesempitan rezeki, bahkan ada yang ditinggalkan meninggal oleh keluarga, sanak famili, ataupun bahkan orang yang kalian cintai. Dan di sini sepertinya Tuhan itu memberikan istilah keadilan kepada kalian berbentuk rezeki. Rezeki yang memang dibukakan oleh Tuhan, entah pekerjaan ataupun usaha. Ada juga yang memang kalian yang udah punya usaha, rezekinya dibukakan, semakin terbuka rezekinya, semakin berlimpah. Ada juga yang memang kalian selama ini bangkrut atau nggak punya pekerjaan, bahkan stuck sama sekali, sepertinya dibukakan istilah cahaya kehidupan buat kalian, berupa datangnya tawaran pekerjaan atau usaha yang memang istilahnya ada jalannya, walaupun merintis tapi ada jalannya. Walaupun memang perjuangan harus tetap ya dilakukan, perjuangan, dan itu harus berjuang keras, bukan berjuang main-main. Dan kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan apapun yang kalian lakukan, kalian ucapkan, atau tindakan-tindakan yang kira-kira akan membahayakan diri kalian dan karir kalian, atau keuangan kalian, atau pekerjaan kalian. Karena di sini sepertinya kalau kalian tidak hati-hati akan rugi. Kalau misalnya kalian tuh misalnya buka usaha, dan usahanya itu sepertinya kalian belum begitu paham usaha apa istilahnya, dan itu kalau kalian nggak paham dengan usaha apa dan istilahnya memanagenya bagaimana, itu otomatis kalian akan rentan rugi. Jadi harus hati-hati, kira-kira kalau usaha tuh usaha apa yang kira-kira akan berkembang dan banyak diminati orang lain, seperti itu, biar istilahnya modal yang kalian keluarkan itu tidak jeblos gitu, bahkan beruntung gitu, ada profit seperti itu ya. Dan di sini juga kalian juga harus hati-hati bagi kalian yang berkarir dalam pekerjaan ya, entah di swasta ataupun di pemerintahan. Hati-hati dengan apapun yang kalian ucapkan, apapun tindakan-tindakan kalian, karena ini rentan dengan bermasalah. Jadi kalau nggak hati-hati, kalian akan mendapatkan masalah yang cukup besar, entah dalam karir ataupun dalam jabatan. Dan karena di sini seperti ada persaingan dan ada sikut menyikut, seperti itu, sangat ketat dan sangat tajam. Hati-hati dan teliti ya, dimanapun kalian berada,
hati-hati dengan ucapan ataupun dengan orang yang memang kelihatan baik ternyata tidak seperti itu ya. Nah, kita bahas keuangan ya. Untuk zodiak Aquarius, kalau kalian suka dengan video ini tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku tentunya ya. Kita bahas keuangan untuk zodiak Aquarius 1 sampai 15 September 2021. Sepertinya keuangannya akan ada kabar baik yang akan memberikan harapan yang terang buat kalian. Yang mungkin selama ini kalian itu merasa resah, merasa gelisah, bahkan istilahnya merasa putus asa ataupun merasa bimbang dengan kehidupan, dengan apapun yang kalian alami saat ini. Seperti ada kabar baik yang memang membuat kalian merasa bahagia. Ini seperti tawaran pekerjaan atau pekerjaan yang selama ini kalian lakukan ternyata udah selesai dan istilahnya mendapatkan hasil yang memang cukup memuaskan. Tetapi di sini juga kalian disarankan untuk tetap bersabar dan mensyukuri apapun yang kalian miliki. Jangan melihat orang lain terus sedangkan kebahagiaan di diri kalian tidak terlihat. Seperti itu ya, dalam arti istilahnya kok rumput orang lain lebih hijau, rumput sendiri kelihatan lebih kering, padahal orang lain juga sama melihat kalian kok rumput kalian tuh lebih hijau daripada punya dia. Jadi ada sawang sinawang, dalam arti kalian harus terus mensyukuri apapun yang kalian miliki, karena itu akan membuat kalian merasa bahagia dalam kehidupan ataupun dalam pemikiran secara lahir dan batin, seperti itu ya. Dan ini kalian juga harus menjadi orang yang memang semakin teliti, semakin waspada, dan banyak introspeksi diri ke diri kalian sendiri, apa yang harus dilakukan, apa yang terbaik. Benahi diri kalian sendiri, dekatkan diri dengan Tuhan, atau dekatkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik. Karena di sini sepertinya kalian ini sepertinya mendapatkan pesan dari Yang Maha Kuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya spiritual baik dan bisa mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik. Dan istilahnya apa kesakitan, kesedihan atau apapun itu yang pernah kalian alami, karena apapun itu, entah karena ekonomi hancur, kehidupan yang istilahnya naik turun ya, atau ada juga istilahnya kesedihan karena sakit hati dikhianati pasangan ataupun ditinggal meninggal oleh orang yang kalian cintai. Itu pasrahkan semuanya kepada Tuhan, karena itu akan membuat kalian tenang. Karena kalau kalian bisa seperti itu, kalian bisa meraih apapun yang kalian inginkan, impian-impian yang kalian inginkan bisa diraih. Asal kalian tenang, kalian waspada, kalian semakin memperbaiki diri dan terus belajar untuk membenahi diri ke hal-hal yang lebih baik lagi. Dan kalau kalian orang yang memang istilahnya mempunyai kedudukan ataupun jabatan di suatu instansi atau pekerjaan tertentu, jadilah pemimpin yang adil, yang baik, karena di sini kalau kalian tidak bisa seperti itu, ada karma yang akan datang kepada kalian, akan hilangnya rezeki ataupun kedudukan yang memang kalian miliki. Seperti itu ya. Jadi ini ada lebih ke banyak pesan ya untuk zodiak Aquarius ini. Banyak pesan yang memang harus kalian lakukan, dan itu memang istilahnya pesan dari Tuhan untuk kebaikan kalian juga sepertinya ya. Yang pastinya seperti itu, untuk kebaikan kalian juga. Gak mungkin dong untuk kebaikan orang lain kan, seperti itu. Kita yang ngebahas yang single, yang berpasangan dulu, yang single dan single parent, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Ini asmara ya, asmara untuk zodiak Aquarius. Aquarius 1 sampai 15 September 2021. Yang berpasangan seperti ini ya. Doa-doa kalian selama ini terwujud. Banyak yang terwujud. Mungkin kalian tuh banyak merenung selama ini, banyak introspeksi diri, banyak menelaah diri kalian sendiri, apa yang kurang, apa yang salah. Kenapa begini, kenapa begitu, seperti apa yang harus dilakukan oleh aku. Mungkin seperti itu ya. Dan kalian juga membenahi apapun yang kalian punya, bisa pekerjaan, bisa usaha, bisa skill atau kemampuan yang kalian miliki untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi, entah dalam pekerjaan, usaha atau peningkatan karir atau bisnis, seperti itu ya. Dan kalian juga terus berintrospeksi diri, terus bersabar, merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa-doa yang kalian panjatkan setiap saat, setiap waktu, mungkin seperti itu.
dan ini otomatis istilahnya ada jawaban dari Tuhan, ada doa yang terkabul, ada rezeki yang berlimpah, ada kebahagiaan yang datang, dan keharmonisan rumah tangga yang semakin membaik. Mungkin kemarin-kemarin banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat karena berbagai hal ya, alasan, entah karena pekerjaan, usaha, atau ekonomi yang naik turun atau apapun itu, tapi seperti ada kebaikan di balik kesedihan, ada penyelesaian di balik permasalahan, seperti itu ya. Ada akhir, istilahnya ada akhir dari segala kesedihan ataupun dari segala apapun yang pernah kalian alami kemarin-kemarin, seperti itu ya. Otomatis ini memperbaiki hubungan juga. Dan di sini memang ada kelahiran anak ya, kelahiran buah hati, tapi ada juga yang memang datangnya rezeki atau kabar baik yang memang sangat menggembirakan. Ini terutama untuk pekerjaan atau finansial ke depan, seperti itu, yang memang berkesinambungan dengan doa-doa kalian, dan itu berhubungan dengan kemampuan yang kalian miliki, seperti itu ya. Ini kita yang single ini disarankan untuk semakin seimbang dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam berucap ya, dalam menimbang-nimbang, memilah dan memilih dalam pekerjaan ataupun memilih seseorang yang memang yang terbaik buat kalian tuh seperti apa, yang kayak gimana gitu, yang bisa mengerti kalian tuh yang kayak gimana, yang bisa membahagiakan kalian tuh yang kayak gimana. Jangan salah memilih, kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, kelihatannya bagus, keren, tapi ternyata nyakitin bahkan menggerogoti kalian. Jadi kalian harus belajar untuk dewasa dan untuk menjadi orang yang semakin mandiri, semakin kuat, dan punya pikiran yang memang semakin terang. Jangan mudah dimanfaatkan atau jangan mudah istilahnya dimanipulasi, seperti itu ya. Ini banyak pesannya ya untuk Aquarius, seperti itu. Karena di sini kalau kalian sabar, tidak tergesa-gesa, ada yang terbaik buat kalian ketika udah saatnya. Jadi saat ini disarankan untuk benahi dirimu untuk peningkatan karir, atau misalnya pribadi kamu juga dibenahi menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih berani, lebih yakin, lebih mandiri dan lebih yakin dengan kemampuan kalian, dan terus mau belajar, seperti itu ya. Lebih bijaksana lagi gitu bagi yang belum punya pasangan. Tapi yang udah bertunangan atau mau menikah, lebih hati-hati dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berucap, karena ini rentan dengan banyak perselisihan atau permasalahan yang akan terjadi kalau kalian banyak bersitegang. Jadi harus seimbang dalam istilahnya dalam berhubungan atau dalam mengungkapkan apa yang kalian inginkan kepada pasangan ataupun kepada siapapun, seperti itu ya, agar tidak banyak yang tersinggung dan itu istilah mengakibatkan pertengkaran gitu. Karena memang biasanya kalau mau nikah itu sering bertengkar ya, karena mungkin berbagai pendapat, ada perbedaan pendapat atau apapun itu ya. Tekanan juga istilahnya, karena namanya menikah pasti butuh biaya banyak, dan itu otomatis mengganggu emosi kita kadang-kadang ya, seperti itu. Mudah marah, mudah tersinggung karena memang pikirannya lagi tertekan, wajar, seperti itu ya, manusia. Kita bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Sepertinya laki-laki ini lagi semangat untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan ada juga yang udah menemukan pasangan yang terbaik untuk hidupnya, seperti itu. Saya tidak bilang semua, tapi ada yang mendapatkan pasangan yang terbaik untuk hidupnya, dan ini membawa kebahagiaan dan keharmonisannya dalam istilahnya dalam hati dan dalam pemikirannya, dalam berkeluarga juga semakin harmonis, semakin tenang ya, semakin rukun lah, semakin bahagialah hatinya, seperti itu. Ada harapan yang memang indah untuk hidup ke depannya, seperti itu. Dan ini untuk yang single parent perempuan, sepertinya kalian udah mulai tenang, mulai dewasa, mulai mandiri, dan semakin mandiri, mulai kuat menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan, kerasa kehidupan kalian udah mulai bisa menguasainya, dan kalian juga banyak yang semakin tegar. Dan di sini juga kalian banyak yang bisa memilah dan memilih mana pasangan yang baik, mana yang tidak, mana yang memanfaatkan kalian, mana yang tidak. Sepertinya udah mulai pintar untuk menilai sesuatu atau seseorang yang memang akan merugikan atau membawa kebaikan buat kalian. Dan kalian juga semakin tenang, secara batinnya juga semakin dewasa ya, semakin tenang dan merasa bahagia. Ada ketenangan jiwa yang memang kalian alami. Mungkin kalian juga semakin spiritual dan dekat dengan Tuhan, dan sehingga apapun yang kalian alami, langkah-langkah apapun dalam kehidupan kalian
itu membuat kalian menjadi ringan dan merasa lebih mudah, seperti itu. Karena ada rasa syukur dan rasa bahagia dan semakin dekat dengan Tuhan, seperti itu ya. Dan yakin Tuhan tahu apa yang terbaik buat kalian. Itu mungkin yang tertanam dalam hati kalian ya, seperti itu. Untuk zodiak Aquarius 1 sampai 15 September 2021, semoga ini membawa kebaikan, semoga istilahnya menjadi arahan yang baik atau ambil hal-hal yang positifnya ya, seperti itu. Semoga kita sehat selalu, bahagia, dan istilahnya diberikan kemudahan dalam rezeki. Amin amin robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.